sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah puji Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kami Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk di dalam ibadah kita pada saat hari ini dengan mengucapkan doa masuk kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, Tuhan aku, nyatakanlah kepada aku untuk kemuliaan nama-Mu, penuhilah jiwaku dengan kasih karunia. Haleluya, amin. Kita kembali duduk semua. Kita akan semakin masuk di dalam hadirat Tuhan dan kita semakin merasakan betapa indahnya Tuhan. Kita akan kembali satu pujian penyembah, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap
jiwa ku menanti di hadirat. Haleluya. Percaya walaupun kita tidak terlalu banyak pada hari ini di tengah-tengah ibadah kita, tetapi kita tetap setia dan tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Kita akan serahkan seluruh ibadah kita ke dalam Tuhan. Pada ibu kita nanti Nyonya Pendeta Ina berdiri akan menyerahkan dan berdoa buat kita semua. Saat ku menyembah, Roh bekerja. Yeah.
bersyukur Tuhan, hati kami penuh dengan sembilan of Jesus Christ, Bapa, pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan, lawatan disertai Yesus Kristus sesertai, karena Tuhan bersyukur ini dari Yesus Kristus. Karena Tuhan bersyukur, hati kami damai sejahtera Tuhan. Karena dengan bersyukur, hati kami tentram dan damai bersama Tuhan. Karena itulah Tuhan kami bangga memiliki Allah seperti itu. Yang sampai hari ini Tuhan Engkau menganugerahkan kepada kami hidup yang kekal, hidup anugerah yang boleh kami terima sampai hari ini oleh kami kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiamu. Kalau hari ini kami hidup berdiri saat ini oleh karena kemurahan Tuhan, bukan karena kapasitas kami pencapaian yang kami boleh dapatkan dari dunia ini, tapi oleh karena kebaikan Tuhanlah kami boleh hidup, bernapas, bergerak hingga saat ini. Dan kami patut Tuhan untuk berterima kasih pada saat pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan pada saat pagi hari ini Bapa. Terlebih dahulu Tuhan sucikan dan kuduskanlah tempat ini. Bagi setiap orang yang hadir pada saat pagi hari ini, supaya setiap persembahan yang mau kami kerjakan, yang kami mau lakukan Tuhan, yang boleh mau kami sampaikan pada saat ini, boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa Surga. Sucikan dan kuduskan kami, ampuni kami dari setiap kesalahan dan pelanggaran kami. Kami tidak bisa memungkiri bahwa kami sebagai manusia Tuhan sering kami melakukan kejahatan, bahkan pemberontakan terhadap Tuhan. Dan kami sering mengecewakan hati Engkau. Mengerti pada saat kami boleh bekerja, kami boleh melakukan setiap aktivitas kami tanpa kami sadari kami berbuat salah kepada Engkau. Oleh karena perkataan dan tindakan perbuatan kami selama dalam satu minggu ini, layakan kami dan peduli kami Tuhan saat ini. Dengan setiap apa yang kami Tuhan taruh pada saat pagi hari dalam pelaksanaan di dalam kehidupan, di dalam ibadah ini boleh menyenangkan hati. Pulihkan kami Tuhan dalam situasi ibadah ini, agar kami berkenan di hadapan-Mu, dan benar-benarlah tujuan kami menyenangkan Engkau pada saat pagi hari ini. Pimpinlah Tuhan ibadah kami ini dari awal hingga finish dalam Yesus Kristus. Biarlah Engkau Tuhan mengaruniakan anugerah-Mu kepada kami. Biarlah Engkau berdaulat atas ibadah kami pada saat hari ini. Bapa yang baik, urapi kami semua yang hadir, mulai bangku yang ke depan sampai yang ke belakang. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi kami, tutup kami semua. Terlebih hamba-Hamba Tuhan yang boleh melayani pada saat hari ini. Bahkan anak-anak Tuhan yang Engkau sudah pilih Tuhan untuk melayani, baik itu lewat multimedia, bahkan Tuhan singer, bahkan musik. Terlebih hamba musik Tuhan kami kali bola. Marilah Engkau bertata Tuhan atas hidup hamba-Mu. Marilah taruh puji-pujian bagi hidup hamba-Mu, sehingga hamba-Mu Tuhan Yesus boleh semangat untuk menyampaikan, untuk boleh memimpin kami dengan puji-pujian pada saat pagi hari ini. Dan semua apa yang boleh kami Tuhan sampaikan, apa yang boleh kami naikkan rasa syukur kami Tuhan, itu semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa buat hamba-Mu yang akan melayani kami dalam penyampaian firman Tuhan. Apa pendeta kami Nenggolan yang Engkau utus dari sidang Tenggung Bapa, marilah Engkau Tuhan Yesus berkati hamba-Mu, Engkau sertai pelayanan hamba-Mu saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang tetap memimpin hidup hamba-Mu, boleh menyampaikan dan berikan roh kemampuan Tuhan berkata-kata untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat hari ini di tengah-tengah jemaat Bapa. Berkatilah hamba-Mu
Kami percaya bahwa firman-Mu itu dapat memperbaiki akan kesalahan kami dan setiap kelakuan kami yang tidak berkenan. Bahkan kami boleh meninggalkan Tuhan keinginan hawa nafsu kami. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa firman Tuhan itu juga memberikan roh penghiburan bagi kami, sehingga kami tetap boleh semangat Tuhan, memuji-muji Tuhan. Bahkan terlebih Tuhan, saat hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Urapilah pendengaran kami Tuhan pada saat hari ini. Biarlah hidup kami tertuju kepada firman Tuhan, tertuju pada penyampaian firman Tuhan saat hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami boleh siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk persembahan sebentar lagi akan kami jalankan. Mari Tuhan, terus Tuhan Engkau kerjakan Tuhan Yesus bagi kami. Berikan kami roh untuk boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan, terlebih khusus untuk pelayanan Tuhan yang ada di sidang jemaat ini Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga teringat buat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhanlah yang mengantarkan, menyertai mereka hingga saat ini boleh kami bersama-sama di tempat ini. Sementara kami Tuhan memuji nama Tuhan, Tuhan pagari dan benteni tempat ini. Lindungi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, maka terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saudara kita bersukacita dan puji Tuhan Allah kita dengan sorak-sorai. Haleluya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa. Haleluya. Kita bersukacita. Dibasahnya bagi kita untuk mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara kita yang akan bersaksi di hadapan Tuhan. Sekaligus kita akan menghantarkan persembahan kita yang pertama, yaitu persembahan pembangunan yang kita akan hantar ke Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bawa korban syukurku. Haleluya. Kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersyukur dan sembah-Mu.
kita bersukacita memuji Tuhan Allah kita. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Kembali kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita, yaitu persembahan kita untuk persembahan pusat dan persembahan untuk pekerja di tempat ini lebih indah dari permata. Saudari-saudari kami untuk bisa terlibat dalam kolektan lebih indah dari permata. Haleluya Yesus. Lebih indah dari permata. Kasih Yesus dalam hidup. Kasih Yesus dalam hidup. Katakan sekali lagi, lebih indah dari permata.
kita bersuka-cita dalam bahasa Batak Tuba, saya ingat Yesus. Saya ingat Yesus. Kita akan berdoa kembali buat kesaksian, buat persembahan kita, buat setiap visi misi gereja kita. Doa persembahan dan kesaksian nanti dia akan dibawa oleh Bapak kita, namanya Bapak Guru Tabe Sianturi. Dalam kasih itu Bapa terdiri dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama. Haleluya. Semoga
Bapa yang kami puji dan kami muliakan, Allah yang kami kenal satu-satunya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah Tuhan kami, pencipta alam semesta, yang di dalamnya telah tersedia bagi kami sekalian ya Tuhan. Itu sebabnya kami sangat bersyukur dalam hidup ini. Segala kasih anugerah dan kebaikan Tuhan dapat kami nikmati hingga sampai pada saat hari ini. Bapa di dalam surga, kami merasakan pemeliharaan Tuhan dari setiap waktu dan hari yang kami lewati. Engkau hadir bersama dengan kami, mengangkat kami dari segala hal-hal yang tidak baik, melepaskan kami daripada cara-cara jerat para maut, sehingga kami dapat bersyukur dan beribadah pada hari ini. Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Jemaat Mamurambi dapat bersama-sama untuk bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena itu ya Bapa, nyatakanlah kemurahan dan belas kasihan-Mu. Marilah Tuhan Allah sertailah kami satu dengan yang lain, seluruh yang dapat hadir maupun yang tidak dapat hadir bersama dengan kami, mulai dari anak-anak hingga para orang tua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sertai dan berkati, berikan berkat damai sejahtera, berkat kesehatan, berkat materi untuk dapat kami pergunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kaum bapa, kaum ibu, anak-anak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan para remaja dan pemuda yang ada di gereja ini, Tuhan sertai dan berkati sampai pada masa putih rambut di kepala kami masing-masing. Engkaulah Tuhan Yesus tetap yang setia menggendong kami. Kami juga berdoa bagi setiap bangsa dan negara kami, semua acara program yang disematkan oleh pemerintah tertinggi hingga sampai pemerintah terendah di sekitar lingkungan kami, berikan hikmat pengetahuan dan pengajaran yang daripada Allah, sehingga terjadi penyelenggaraan berlangsung, yaitu kehidupan masyarakat yang sejahtera. Tuhan sertailah setiap pemimpin gereja kami secara khusus, Bapak Dr. MH Siburia MB, sertai dan berkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta umum kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Program daripada GPI Kota Madya Medan yang jika tidak ada halangan Tuhan yang akan berlangsung ya Bapak, yaitu baptisan air, KKR dan penyerahan anak, panitia yang telah ditentukan yang sudah dilantik, biarlah itu bekerja untuk memuji muliakan nama Tuhan dan membangun satu persekutuan di dalam Kristus. Dalam sukacita kami pada saat hari ini, kami telah hadir di altar Tuhan, telah membawa berkat-berkat yang jika dibandingkan tidak seberapa yang telah kami terima, selain daripada yang kami bawa pada saat hari ini. Nyatakanlah belas kasihan Allah dalam setiap pemberian jemaah menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan dan berbau harum. Berkatilah Tuhan sampai kepada hidup yang berkelimpahan. Persembahan khusus pembangunan pos pengerja untuk pusat gereja, persembahan sukarela, persembahan diakonia sosial, persembahan perpuluhan, ucapan syukur, persembahan dalam bentuk apapun yang mungkin saja lepas kami sebutkan satu persatu. Setiap pribadi tangan yang telah terulur menghantarkan hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah berkenan menerimanya menjadi berkah atas kami hari ini. Bapa dalam surga, hamba-Mu Pendeta Dehu Tabalian, kami berdoa bagi dia dalam pelayanannya hari ini, dalam program pertukaran limbah GPI Kota Madya Medan dipercayakan, ditempatkan melayani di GPI Bintang Terang Jalan Binjai. Engkau sertai dan berkati, tiba bertemu dengan keluarga sekembalinya, bahkan bersama sidang jemaat.
Secara istimewa kami berdoa bagi Tuhan, bagi hamba-Mu yang telah Engkau pilih, yang demikian juga hal yang sama Tuhan tetapkan lewat pengurus kami yang boleh hadir bersama dengan kami melayani dalam sabda kebenaran firman. Hamba-Mu Bapak Pendeta P. Nainggolan yang datang dari GPI Tembung dalam program pertukaran mimbar dalam nama Yesus Kristus, sertai berkatilah pelayanan hamba-Mu baik di gereja GPI Sidang Tembung secara istimewa hari ini dalam pelayanan firman, sehingga setiap kata demi kata uraian firman lewat anugerah Roh Kudus Tuhan yang berkarya lewat hamba-Mu hari ini, sertai pelayanannya, sertai keluarganya, sertai semua apa yang ada di dalam rumah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila segenap kebenaran firman yang akan disampaikan hamba-Mu pada hari ini membawa dalam semangat yang baru, membawa dalam motivasi yang baru, pengharapan yang tidak putus oleh karena firman yang telah disampaikan di tengah-tengah persekutuan kami pada saat hari ini. Demikian juga kami berdoa bagi para teman sahabat saudara kami yang mungkin saja kami tidak bertemu satu dengan yang lain, tidak mengenal face-to-face, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini, bagi mereka yang mengikuti persekutuan ibadah ini lewat akun Facebook online, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa bagi mereka dimanapun mereka berada, sedang berlaku apapun hari ini, yang setia mengikuti program pelayanan online pada hari ini. Kami juga berdoa bahwa mereka juga sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan ibadah ini masih berlanjut, adalah kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara kita tiba di puncak di mana kita pada saat hari ini kita berdiri, kita akan sambut firman Tuhan. Firman Tuhan yang dibawa oleh hambanya Bapak Pendeta P. Nainggolan, dan biarlah Tuhan yang memberkatkan hambanya dengan satu pujian penyembah Tuhan Yesus Ampun Allah. Oh
Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita layak bersyukur pada saat hari ini atas kebaikan Tuhan yang menyertai segenap kehidupan kita, sehingga kita boleh ada hari ini untuk memuji menyembah Tuhan. Secara khusus saya pribadi boleh begitu bersyukur, boleh bertemu berjumpa dengan sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Dan sebelum saya membacakan daripada firman Tuhan, saya boleh terlebih dahulu memperkenalkan diri, ya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Sintua kita tadi, ya, marga nami, marga Nenggola, ya. Ibu kita di rumah Guru Siburian, Tuhan telah mengaruniakan 3 orang anak untuk keluarga kita, 2 laki-laki, 1 perempuan. Ya, yang perempuan siap muda, ini mau masuk ke Unime, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan sungguh luar biasa yang senantiasa menyertai kehidupan keluarga kita, dan kita melayani GPI Sidang Tembung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah kita boleh saling mendoakan, saling menguatkan agar sidang ini semakin bertumbuh. Demikian juga kita di sidang tembung agar Tuhan juga memberikan pertumbuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita boleh mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Jadi tanang biasa doa nama ninanya, akan biasa itu, ya, tidak ada yang luar biasa. Tapi biarlah kita oleh firman Tuhan ini akan dibaharui dari sehari ke sehari, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa yang akan dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk boleh bersaksi dimanapun kita berada, memberitakan kebenaran Kristus Yesus. Mari kita buka surat daripada Rasul Petrus atau 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Mari kita Bapak Ibu Saudara boleh perhatikan. Saya nanti akan baca ayat 3, sidang jemaat Tuhan baca ayat 4, dan pada ayat yang kelima kita boleh baca secara bersamaan agar semua boleh terlibat dalam pembacaan firman Tuhan ini. Mari kita perhatikan. Demikianlah firman yang tertulis. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima bahwa surat daripada Rasul Petrus ini ditujukan untuk orang-orang percaya yang ada di daerah Pontus, Galatia, ya, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yang mana Bapak Ibu Saudara pada masa itu orang-orang percaya ini ada dalam tekanan. Mereka hidup dalam aniaya. Terkadang mereka sampai diasingkan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan di antara mereka banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Dan bahkan mereka ada yang dikejar-kejar dan sampai martir, ya. Dan Rasul Petrus lewat suratnya ini kepada orang percaya di daerah tersebut di atas ingin mempersiapkan sidang jemaat ini
menjadi jemaat yang benar-benar kuat di dalam Kristus. Lewat surat Petrus ini, Petrus mau menyampaikan apapun yang terjadi dalam hidup kita, di dalam perjalanan rohani ini, Bapak Ibu Saudara, walaupun ada aniaya, walaupun ada persoalan pergumulan, masalah, tantangan kehidupan, seberat apapun itu, kita jangan pernah lari daripada Kristus. Kita jangan menjadi orang Kristen yang lemah. Kita jangan menjadi orang Kristen yang mudah diombang-ambingkan oleh keadaan dunia ini. Tetapi marilah kita boleh berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Petrus mempersiapkan kehidupan jemaat itu di masa yang sulit, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan kekristenan kita adalah sebuah perjuangan. Karena akan ada hal-hal sulit terjadi, Bapak Ibu Saudara. Di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya di sidang jemaat Namorambe ini, selagi kita menantikan kedatangan Yesus kali kedua, akan ada masa-masa sulit. Akan ada hal-hal nanti yang mengecewakan kita dalam perjalanan iman kita ini. Makanya dalam perjuangan hidup ini, Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengetahui lewat firman ini kebaikan Tuhan dan berkat yang Tuhan telah berikan bagi saya dan saudara. Lewat firman Tuhan ini, Petrus mau memastikan kehidupan jemaat pada masa itu dan hidup kita, jemaat Tuhan pada masa ini, agar kita memahami dengan tepat apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan bila mana kita memahami apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, maka ini akan membuat kekristenan kita berbeda daripada orang-orang yang belum memahami. Karena sebagian orang berkata, apabila dia memiliki kendaraan itu adalah berkat, ya itu memang berkat, tetapi bukan itu tujuan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti daripada firman Tuhan ini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Fokus kekristenan kita, fokus kita nama Pentakosta ini bukan perkara-perkara dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Bukan berkat-berkat jasmani itu. Walaupun itu kita perlukan. Fokus kita sebagai orang percaya yaitu seperti firman Tuhan ini, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita. Seperti dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yaitu saya dan Bapak Ibu Saudara, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, itulah Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah harta yang paling berharga dalam hidup kita, dan harta itu telah diberikan oleh Allah Bapa lewat kelahiran Kristus Yesus dan kematian Yesus di Kalvari. Dan Yesus telah bangkit pada hari ketiga, seperti firman ini berkata, oleh kebangkitan Yesus Kristus yang melahirkan kita kembali, Bapak Ibu. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara sidang
begitu berharga di mata Tuhan, karena kita telah dilahirkan kembali oleh kuasa kebangkitan daripada Yesus. Dan kita harus memang benar-benar memahaminya, agar kita jangan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran di dalam dunia ini. Dan kelahiran baru ini, Bapak Ibu Saudara, seperti firman Tuhan ini, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Maka kelahiran kita yang baru ini akan membawa kepada, ya Bapak Ibu Saudara, kepada dan menuju yang pertama. Lewat firman ini kita boleh belajar, yaitu yang pertama, hidup yang penuh pengharapan. Puji Tuhan. Coba dulu kita buka Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang telah menerima kelahiran kembali oleh kebangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati, maka hidup saya dan saudara harus memiliki hidup yang penuh pengharapan. Karena pengharapan orang percaya tidak pernah mengecewakan. Ini firman Tuhan, Bapak Ibu, ya, yang mau menyatakannya kepada kita. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah. Allah diholong itu hartai, dan kita percaya pemeliharaan Tuhan terjadi atas seluruh hidup kita. Karena ayat 6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan kekristenan kita ini, terkadang akan ada duka cita yang akan kita hadapi oleh berbagai-bagai pencobaan. Akan ada masalah, akan timbul persoalan pergumulan, tantangan-tantangan kehidupan. Akan hamolan di parmoluon, Bapak Ibu Saudara, ke depan itu bisa saja terjadi dan menghantam kehidupan kita. Terkadang persoalan yang satu belum selesai, persoalan yang kedua sudah mungkin terjadi, persoalan ini belum selesai, terkadang sudah ada masalah kembali, Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan telah berkata, seketika harus berduka cita. Seketika hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara, terkadang dihimpit oleh beban yang terkadang tidak mampu kita angkat. Kalau itu semua datangnya karena Kristus, firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Tung dianiaya pehita oleh Kristus. Tung morat penolutta, Bapak Ibu Saudara, karena Kristus, firman Tuhan berkata, bergembiralah akan hal itu. Seperti di awal tadi, Bapak Ibu Saudara, yang saya katakan, jemaat yang ditujukan oleh Paulus Petrus surat ini adalah jemaat yang sedang dikejar-kejar, adalah jemaat yang sedang berada dalam tekanan, yang jemaat yang sedang terjadi penganiayaan, Bapak Ibu Saudara. Dari satu kota mereka dikejar, mereka pergi ke kota yang lain. Dari kampung yang satu mereka diejek, mereka dihina, mereka pergi ke kampung-kampung yang lain. Firman Tuhan berkata kepada mereka, bergembiralah akan hal itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ayat yang ketiga tadi berkata, terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus.
Seberat apapun persoalan kita, serumit apapun pergumulan itu, Petrus mau menyampaikan, itu semua akan terjadi. Persoalan itu akan datang, aniaya itu bisa terjadi. Tapi Petrus mau mengatakan, terpujilah Allah, terpujilah Bapa kita, terpujilah Yesus Kristus. Artinya, dalam seluruh situasi kehidupan itu, jangan pernah tidak memuji Tuhan, jangan pernah tinggalkan Allah kita. Selalulah bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Puji Tuhan. Ya. Coba dulu kita buka Ayub pasal yang pertama ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Ayub kehilangan seluruh anaknya. Ayub kehilangan seluruh harta bendanya. Seluruh ternaknya habis, seluruh anaknya mati. Bapak Ibu Saudara, apa kata Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub mengagungkan kebesaran Allah. Ayub bersyukur kepada Tuhan. Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan. Walaupun situasinya kehilangan seluruh anaknya, kehilangan seluruh harta bendanya. Bapak Ibu Saudara, inilah kehidupan kekristenan kita. Sebelum mengulurnya karena Pentakosta, puji Tuhan, kita akan diejek, kita akan didera. Terkadang seperti anak-anak Pentakosta dahulu, mereka terkadang dikucilkan sen bukai. Bapak Ibu Saudara, terkadang anak-anak Pentakosta dulu kalau nengok semua dihuta, ibadah siapa dato, aladang boy mengukal holi, aladang dialang nama rekota, dipabulik. Bapak Ibu Saudara, mertua saya pernah merasakan itu. Ala persahun-tahun ini sudah mengukal holi, sudah Pentakosta dilarang. Muna suatu nadoho, muna pola aku badia, ale dijabus di dinas mertuaku. Mereka dikucilkan Bapak Ibu, dipadu sepada dato. Yang karena memang sudah bertentangan dengan kebenaran firman, bukan hanya doktrin gereja Bapak Ibu. Ini dia. Ayub berkata, walaupun semua itu terjadi, terpujilah nama Tuhan. Dia masih bersyukur kepada Allah. Dia masih memuliakan Allah dengan kata-kata, terpujilah Tuhan. Mungkin kita akan berkata, aborak di dalam ini. Ya. Tetapi mari kita untuk belajar, untuk bertahan dalam situasi ini Bapak Ibu Saudara. Jemaat pada masa itu banyak mempertanyakan Bapak Ibu keberadaan Tuhan. Mungkin jemaat pada masa itu berkata, ini dia doa Tuhan. Ngarosi tahu menolong. Kenapa Tuhan tidak menolong kami? Firman Tuhan berkata mereka seperti domba-domba yang dikejar, yang disembelih Bapak Ibu Saudara. Terkadang mereka dianiaya. Di dalam doanya mungkin mereka berpikir, di mana Tuhan? Di mana kedaulatan daripada Tuhan? Di mana pemeliharaan Tuhan? Dalam kesusahan dan penderitaan mereka, Petrus menanggapi tentang semacam itu Bapak Ibu Saudara dengan memuji Tuhan. Mungkin di Parmonota Bapak Ibu Saudara pernah kita alami ini. Dan bila mana belum pernah, mungkin suatu saat nanti kita akan alami persoalan pergumulan itu. Terkadang dalam batin kita bertanya, ini dia doa Tuhan. Di dalam batin kita mungkin bertanya, bagaimana kedaulatan Tuhan?
dalam semacam semua persoalan pergumulan itu, Petrus mau mengajar kita agar kita tetap datang memuji Tuhan. Rasa sakit, penderitaan fisik badan mendorong Petrus, Bapak Ibu Saudara, untuk terus memuji Tuhan. Dan inilah rahasia yang penting dalam kehidupan kekristenan kita pada hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Petrus sampai disalibkan terbalik, Bapak Ibu. Ya, kakinya yang ke atas. Kalau Yesus kepalanya di atas, Petrus kepalanya ke bawah. Tetapi dia tetap bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Dia tetap memberikan pujian yang terbaik dan terindah kepada Tuhan. Ini rahasia kekristenan kita. Sepelik, sesusah, seberat apapun pergumulan hidup ini, tetaplah datang kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Coba dulu kita buka Kisah Para Rasul 7 ayat 59 sampai 60. Sedang mereka melempari Stefanus, berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ayat 59 tadi. Iya. Sedang mereka melempari Stefanus itu berdoa. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi melempari daripada Stefanus sampai batu itu menjadi kuburannya. Ketika orang pertama mungkin melempar kepalanya, teplak, bocor, Bapak Ibu Saudara. Mungkin orang kedua, ketiga, keempat melempar matanya, mungkin matanya ini langsung berdarah. Orang sekian mungkin melempar kupingnya, bocor, berdarah. Ketika orang-orang melempar daripada Stefanus, dia berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dalam situasi yang mencekam itu, dalam situasi yang sangat menakutkan itu, Bapak Ibu Saudara, karena memang nyawa daripada Stefanus taruhan daripada imannya, dia tetap berkata, "Tuhan." Dia berkata, "Yesus." Ya, Bapak Ibu Saudara, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Walaupun dia sudah tahu dia akan mati, dia harus mati karena imannya kepada Yesus. Puji Tuhan. Tetapi kita tak pernah takut, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang menjadi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bahwa pujian, hubungan kita kepada Tuhan tidak didasarkan pada situasi. Hubungan kita kepada Tuhan, ungkapan syukur kita, ungkapan pujian kita kepada Allah tidak boleh dipengaruhi oleh situasi. Puji Tuhan. Menantuk tak puji Tuhan tak olah-olah tinggi dapat carian, Bapak Ibu Saudara. Kalau ketika kita beruntung, kita datang dengan sukacita kepada Tuhan. Tidak. Pujian kita, hubungan kita tidak didasarkan pada situasi. Sebab Tuhan kita Tuhan yang tak pernah berubah. Dia adalah batu karang yang ajaib. Sebab firman Tuhan berkata pada ayat yang ketiga tadi, apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita, bahwa Yesus itu telah mati di kayu salib, bahwa Yesus itu telah bangkit pada hari ketiga, yang membuat kita mengalami kelahiran baru di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ini yang masih yang pertama ya, bodoh penuh lanjut. Ya, mari kita, Bapak Ibu Saudara, melihat bahwa kelahiran kembali ini yang pertama tadi
akan membawa hidup kita memiliki hidup yang penuh pengharapan. Nah yang kedua, yaitu kita telah menerima harta yang tidak dapat binasa pada ayat keempat ya. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, tersimpan ya di surga bagi kamu. Ketika kita menyadari apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, ketika kita menghargai nilai-nilai rahmat ilahi yang Allah telah berikan ini kepada kita, kita akan memahami karya agung Allah dalam hidup kita ini. Karyanya begitu agung. Sebab Dia telah memberikan kepada kita harta yang tidak dapat binasa, harta yang tidak dapat layu. Di ayat yang lain, harta yang tidak dapat dimakan oleh ternak, yaitu harta hidup yang kekal, surga yang mulia. Allah telah persiapkan Bapak Ibu Saudara bagi saya dan saudara itu. Diperuntukkan Tuhan bagi saya dan saudara. Dan dalam kehidupan kita ini, itulah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Bahwa Paulus berkata, segala harta dunia ini menjadi tidak berarti bagi dia. Oleh karena apa? Oleh pengenalannya akan Kristus. Coba dulu kita buka Filipi 3 ayat 18. Ya, karena seperti yang telah kali katakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Filipi 3 ayat 8. Malah segala sesuatu kuanggap merugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Semua dianggap sampah oleh Paulus setelah dia memiliki pengenalan akan Kristus. Apa yang dibangga-banggakan oleh orang Yahudi, Paulus berkata, aku dari suku Benyamin, sangat taat akan kebenaran hukum Taurat. Dia memiliki guru Gamaliel, guru yang luar biasa pada zamannya. Paulus sungguh berbeda dengan orang-orang sejawatnya karena dia lebih paham, lebih mengerti atau lebih pintar dari orang-orang sebayanya, Bapak Ibu Saudara. Dan Paulus berkata, itu semua kuanggap sampah. Oleh karena apa? Supaya aku memperoleh Kristus. Demikian hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Semua hal dalam dunia ini tidak lebih berharga daripada Kristus, tidak lebih berharga daripada harta yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, bagi apa yang Tuhan sedang sediakan bagi saya dan saudara. Itulah surga yang kekal yang Tuhan persiapkan bagi kita semua. Kita akan menyadari begitu banyak berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang diberikan kepada kita dalam Yesus Kristus. Dan berkat yang terbesar itu, paling berharga itu, itulah Yesus itu sendiri. Tidak ada harta yang lebih besar, yang lebih berharga lagi selain daripada Yesus. Nah yang ketiga, yang terakhir, bahwa yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, bahwa kita tetap ada dalam pemeliharaan kekuatan Allah. Kalau sudah Allah yang menjadi bagian kita, tidak ada hal apapun, kekuatan, kuasa apapun yang akan merongrong iman percaya kita, Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang akan mencuri keselamatan itu dari kita. Tidak sesuatu atau kuasa apapun yang merenggut itu dari tangan pemeliharaan Tuhan. Coba dulu kita buka Injil Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28.
Iya. Dan aku memberikan hidup kekal Bapak Ibu. Yesus berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Siapa mereka itu? Saya dan saudara. Saya dan Bapak Ibu. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Tuhan. Apabila kita ada dalam tangan Tuhan, tidak ada kuasa apapun, setan, hantu, kekuatan apapun itu Bapak Ibu Saudara, tidak akan dapat merenggut kita daripada Tuhan. Asal kita memang benar-benar bergantung, berserah kepada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan ajaib Bapak Ibu. Pemeliharaan Tuhan luar biasa. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganmu. Mari kita senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kuasa setan, kuasa apapun tidak dapat merebut kita Bapak. Nah demikian juga dengan seluruh keadaan hidup. Coba dulu kita buka Roma 8 ayat 3 ini. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan Tuhan? Roma 8 ayat 3 ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesatan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, bahaya, pedang. Bapak Ibu Saudara, keadaan apapun dalam hidup dunia ini, berikan janjimu, berikan komitmenmu kepada Tuhan. Keadaan apapun, ketelanjangan, penindasan, kesesatan, penganiayaan, kelaparan Bapak Ibu Saudara, atau bahaya, atau bahkan pedang, tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Puji Tuhan. Jangan pernah Bapak Ibu, lalu anak-anak kami muda-mudi, mungkin engkau tidak akan ditolongkan dengan pedang atau pistol, tapi suatu saat engkau akan dihadang oleh mungkin kenaikan pangkat, mungkin jodohmu, orang-orang yang berbeda agama. Bapak Ibu Saudara, pemuda remaja, bagaimana engkau mempertahankan imanmu? Jangan pernah menggadaikan imanmu kepada hal apapun, karena Yesus telah mati bagi saya dan saudara. Karena Yesus telah bangkit pada hari ketiga, dan Dia memberikan hidup yang baru kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti ini iman. Ini mungkin akan kita alami, atau suatu saat akan terjadi dalam hidup kita. Kelaparan ini Bapak Ibu Saudara, kami pernah rasakan. Sedikit bersaksi Bapak Ibu, untuk baru berdulu jalan jarang-jarang kalau terkejar masuk tiap mana nanti belanja rumah sopi dengan tubuhku sama-sama mahulai nanti Bapak dah. Bapak Ibu Saudara, ketika saya dan ibu kita berkeluarga, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki, itu anak yang paling besar. Keadaannya terus sakit. Kalau dibawa ke bidan, sakitnya nggak sembuh, harus ke spesialis anak. Dan kita bawa, ya. Ketika adiknya, anak yang kedua lahir, dia baru agak mending sehat, belum sehat pulih. Ya. Anak kita yang kedua lahir, badannya ini Bapak Ibu Saudara mengalami kelainan. Dia tidak lahir dengan normal, ya. Sekujur tubuhnya ini biru kehitam-hitaman, semuanya Bapak Ibu Saudara. Lalu kami bawa, kami cek ke dokter. Dokter berkata ini tidak bisa dikasih obat Pak, karena baru lahir, ya, sangat rentan. Jadi gimana solusi dok? Ya usia nanti 4 tahun atau 5-6 tahun baru bisa diobati Pak.
Dokter berkata seperti itu. Lalu kita dengan ibu di rumah, walaupun tadi periksa ke dokter nggak dikasih obat, dokter nggak berani ngasih obat. Hanya Tuhan yang dapat kita andalkan. Mau tidak Allah merubah menantu dia. Amin. Pada saat itu hidupnya di bawah pas-pasan Bapak Ibu Saudara, ya, orang yang tidak punya uang. Lalu jalan keluarnya hanya Tuhan Yesus. Lipat tangan, tekukkan lutut, itu aja Bapak Ibu Saudara. Di tempat tidur setiap malam, suami istri saya pegangan tangan, berdoa terus. Suatu saat, hanya beberapa bulan saja Bapak Ibu, Tuhan kita itu sungguh baik, teramat baik, sangat baiklah. Komplit Tuhan kita itu. Ibu kita terbangun ketika saya masih tertidur. Lalu dengan tiba-tiba ibu kita membangunkan saya, Pak, anak kita sudah sembuh katanya. Lalu kami melihat anak itu memang sudah sembuh Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kekurangan sedikit apapun. Kalau 2 bulan yang lalu pergi ke biro, dia main drum di sana 2 bulan yang lalu. Sekarang dia sudah sehat, sedang menyelesaikan skripsi, sangat sehat. Asal kita memang datang kepada Tuhan. Karena saya tidak percaya air mata kita itu, firman Tuhan berkata, akan ditampung dalam kirpatnya Tuhan. Air mata orang-orang percaya itu dilihat oleh Tuhan. Kerinduan, rasa haus dan lapar akan hidup daripada hidup kita ini kepada hidup Kristus itu Tuhan akan bayarkan. Tuhan perhitungkan itu semua Bapak Ibu Saudara. Lalu setelah itu perjalanan kehidupan keluarga kami, ya Bapak Ibu, pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Ala budang menjaga, ala pandewa, ya kan Ibu? Ya, bangun saya lihat pun saja itu berapa panjang itu pindah. Jadi suatu kali Bapak Ibu Saudara, kami nggak punya uang, tapi harus pindah. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin masih ingat tukang koperasi yang dikoyak-koyak ini, pinjam 100.000 bayar 1 hari 4.000, 3.000 dulu ya kan? Itu kami alami untuk apa? Bayar sewa rumah. Dan suatu kali tidak ada beras di rumah yang mau dimasak. Bukan karena nggak ada uang atau kedai yang tutup nggak ada beras, enggak. Memang dasar nggak ada uang, nggak ada beras Bapak Ibu Saudara. Satu genggam pun nggak ada beras mau dimasak. Uang limper nggak ada. Lalu saya berkata kepada ibu, Ma, aku berangkat karena di dekat situ ada dulu marga Siburian, bunda-bunda itu membangun rumah. Saya ikut mengkenaiki bangunannya, mengkenaiki lah ya Bapak Ibu Saudara. Udah aku pergi. Nanti kan gue istilahnya pinjaman, ya nanti aku pinjam lama. Nanti siang wantar sebentar ke rumah biar ada beli beras. Nggak sarapan Bapak Ibu Saudara. Lalu usaha auto berkali jual. Lainnya sabtu jauh itu lainnya nepuna saja. Sedang sarapan. Kalau mereka berkata lainnya bulan, oh belum sarapan cerita. Yang nggak ada rasa malu-malu Bapak Ibu Saudara, langsung aja dulu. Oh lo lewat, ya. Bapak Ibu Saudara, makan sarapan di sini. Tergajar mas setengah hari ya kan? Tergajar amat ya. Lalu jam 10 pagi Bapak Ibu Saudara, seorang perempuan naik kereta datang ke rumah. Anak-anak bermain di teras rumah itu. Dia berkata, mana mamamu? Di kamar nangis-nangis, kata anak. Di kamar nangis-nangis. Lalu dia ngasih uang 20.000, lalu dia pulang. Udah pulang ya, bilang sama mama. Dikasih 20.000 Bapak Ibu Saudara. Tahun 2000-an itu sudah lumayan besar itu. Sudah bisa beli beras, sudah bisa mungkin beli kecepe untuk makan 1 hari. Harga kecepe mungkin gopek atau 1.000 per masak. Itu kita alami Bapak. Sampai anak kita yang paling besar itu
Dulu karena saking seringnya makan kecepek gatal-gatal begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, dia nggak bisa beli ikan basah. Tahu telur kecepek itu ada. Dibeli tahu tempe disambal kawannya apa? Kecepek. Gatal. Iya Bapak Ibu Saudara, ini kita saksi. Rupanya ibu kita yang nangis-nangis kata anak, dia sedang berdoa di kamar. Dia bukakan, dia kasih tahu semuanya kepada Tuhan. Memang tidak ada uang. Tuhan baik. Tuhan tak pernah biarkan orang percaya akan mati kelaparan. Tuhan sanggup mengirim siapapun. Seperti Elia, Tuhan sanggup kirim burung-burung gagak untuk memberikan dia makan. Dalam hidup orang percaya, di zaman ini pun cara Tuhan ajaib. Cara Allah memberikan pertolongan kepada kita di luar batas pemikiran kita. Tuhan sanggup, puji Tuhan. Aku yakin dan percaya itu bagi jemaat di tempat ini pun. Mari kita memiliki hidup yang teguh dalam Tuhan. Jangan pernah merasa malas untuk datang memuji Tuhan. Jangan pernah merasa bosan untuk datang memuji Tuhan. Terus aja puji Tuhan. Terus aja muliakan Tuhan kita itu. Apapun persoalan pergumulan, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan imanmu itu kepada dunia ini. Tuhan tak akan pernah permalukan imanmu kepada dunia ini. Tuhan akan menolong kita untuk menyaksikan iman itu kepada dunia ini. Puji Tuhan. Pertolongan Tuhan tak pernah terlambat. Aku percaya itu. Kita semua harus percaya itu. Tuhan pertolongannya tak pernah terlambat. Walau 1 jam, walau 1 detik pun, di waktu yang tepat, waktunya Tuhan, Tuhan akan menolong. Kita sudah rasakan itu Bapak Ibu. Sudah rasakan. Iya. Begitu ajaib pertolongan Tuhan. Karena begitu susah, begitu sangat-sangat susah. Tetapi ketika ada perlunya anak kita mau kuliah, ada aja pertolongan Tuhan. Entah dari mana Tuhan sanggup cukupkan yang terbaik dalam hidup ini. Kekuatan yang ajaib dan sempurna daripada Allah akan menyertai hidup kita Bapak Ibu Saudara. Akan melawat seluruh kehidupan kita. Satu ayat lagi dulu yang terakhir ya, Matius 28 ayat 20. Bapak Ibu Saudara, pegang janji Tuhan ini. Pegang ini. Nanti kita garis bawah yang lainnya saja. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Jemaat harus diajar Bapak Ibu. Jemaat Tuhan akan diajar. Dan jangan pernah membenci ajaran itu. Walaupun ajaran itu di luar batas kita terima saja. Dan ketahuilah, mari Bapak Ibu Saudara, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ingat janji Tuhan ini. Tuhan tak pernah biarkan kita berjalan sendiri. Tuhan akan menyertai hidupmu. Tuhan akan menyertai keluargamu. Tuhan akan menyertai masa depan anak-anakmu. Janji Tuhan ini bukan hari ini, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, tetapi sampai kepada kesudahan zaman Bapak Ibu Saudara. Itulah Allah kita yang memberikan janji. Itulah Tuhan kita yang ajaib berdaulat di bumi di surga. Oleh karena itu pada siang hari ini mari kita terima janji Tuhan ini untuk menyertai memberkati hidup kita sambil menantikan kedatangan Yesus kali kedua. Kita akan terus diberkati Tuhan, dilawat, dipulihkan walaupun ada persoalan, pergumulan, masalah, akal hamolon di parmoluan, walaupun ada akal ilu-ilu di pardalanan tahun. Percayalah, Tuhan tak pernah tertidur. Dia akan memberkati, Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Marsinggang binak tinjangkan. Marsinggang kita boleh berdoa. Marsinggang wanita kita angkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Musik akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap ada. Haleluya Yesus.
Begitu sempurna karya Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Akan berubah sampai
Kami akan selalu berkata, terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Yesus, terpuji-pujilah namamu Bapa. Engkau Tuhan yang begitu baik bagi kami. Engkau Allah yang begitu peduli Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya Bapa Yesus. Pada siang hari ini Tuhan, meteraikan firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menetraikan firman itu bagi setiap kehidupan kami Bapa, umat-Mu yang ada di tempat ini. Sebab itu firman-Mu yang berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan berkati hidup kami Tuhan. Oleh kebenaran firman-Mu, biar seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini akan diberkati oleh firman-Mu, akan diteguhkan oleh firman-Mu, akan dikuatkan oleh firman-Mu, akan diteguh oleh firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami akan dibaharui dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan kehidupan kita jangan berturun, akan semakin melemah karena kami akan semakin menua. Tetapi manusia batiniah kami jangan memperbaiki Tuhan, dibaharui Tuhan dari sehari ke sehari oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Yesus, kebenaran firman ini Tuhan mengokohkan iman percaya kami, karena kami akan senantiasa bersandar, bergantung kepada kedaulatan Tuhan. Oleh situasi apapun, persoalan apapun, pergumulan apapun, seberat apapun masalah yang datang Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang akan memisahkan kami dari kasih Kristus, karena pemeliharaan Allah, pemeliharaan yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Tuhan tak akan pernah biarkan kami sendiri. Tuhan Engkau ada bersama kami, Roh Kudus-Mu ada bersama kami. Oh haleluya Yesus, biarlah kekuatan yang daripada Allah Tuhan berikan kepada kami. Masa tentu merdogo kami Tuhan dalam perjalanan dengan percaya ini, agar kami dibaharui, diberikan Tuhan kekuatan yang baru Tuhan, sehingga kami Tuhan Yesus akan melihat kebaikan-Mu yang luar biasa. Karena Allah yang mengasihi kami dan Allah yang tak pernah berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya. Kuasa-Mu tak pernah berubah, pemeliharaan-Mu juga tak pernah berubah dalam hidup orang-orang percaya. Walaupun sering Tuhan Yesus oleh masalah itu Bapa, sepertinya tidak ada jalan keluar, tapi kami percaya nama Yesus ada jalan keluar dalam hidup kami. Sepertinya tidak ada pertolongan, tapi nama Yesus kami imani ada pertolongan dalam hidup kami. Oh haleluya, haleluya. Hamba-Mu boleh berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Apabila jemaat-Mu mengalami persoalan pergumulan kehidupan, persoalan dihadapi mereka oleh masalah anak-anak, oleh suaminya Tuhan, keluarga lepas keluarga, persoalan ekonomi keuangan mereka Tuhan, Yesus boleh memberikan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan ajaib, tak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Berikan yang terbaik Bapa, karya-Mu ajaib, karya Allah begitu agung dalam hidup kami. Dan biarlah kami melihat karya itu Tuhan Yesus dengan penuh iman Bapa di surga. Oh haleluya, sehingga ketika kami berdoa tidak ada kebimbangan dalam hidup kami, karena kebenaran itu akan nyata dalam hidup kami. Kebenaran itu akan nyata Bapa apabila kami mengimani apa yang telah kami doakan, apa yang telah kami minta, telah kami terima. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami boleh berdoa Bapa untuk gereja Tuhan ini. Sidang jemaat di nama Rabbul ini. Bapa, ini adalah gereja Tuhan.
sehingga semakin banyak jiwa yang terpanggil, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa baru yang boleh datang ke rumah doa ini mencari kebenaran, mencari penghiburan dalam nama Yesus Kristus. Gereja ini akan bertumbuh Tuhan, gereja ini akan bertumbuh dengan sehat, karena gereja ini adalah tubuh Kristus dan Yesus sendiri adalah kepala dari gereja ini Tuhan. Yesus itu kepala gereja ini. Firman Tuhan memberikanmu tanganmu Bapa, tangan Tuhan menumpahkan beliau Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa di surga, Tuhan sanggup berkuasa di bumi di surga. Tuhan berkuasa di wilayah nomor ramai ini Bapa. Tuhan berkuasa memutus jiwa-jiwa baru, memberikan yang terbaik bagi gereja ini. Terima kasih Tuhan. Oh glory haleluya. Demikian juga jemaat yang sudah ada, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan Bapa dalam pengajaran firman oleh hamba-hamba Tuhan, sehingga seluruh jemaat di tempat ini akan saling membangun, akan saling menegur, akan saling menguatkan satu sama lain, dan saling mengasihi satu sama lain, saling mengampuni satu sama lain, sehingga tubuh Kristus akan sehat Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Demikian juga dengan hamba-Mu, sangat-sangat bersyukur boleh ada bersama jemaat di tempat ini, jemaat yang penuh sukacita. Demikian juga anak-anak kami, pemuda-pemuda, remaja di tempat ini. Mereka mau melayani Tuhan di masa muda mereka. Mereka mau melayani, mereka mau memberikan waktu, mereka mau memberikan hidupnya, tenaganya untuk memuliakan Allah. Pakai mereka Tuhan sebagai generasi penerus dari gereja Tuhan ini. Diberkatilah hidup mereka, diberkatilah masa muda mereka, diberkatilah masa depan mereka Bapak, masa depan yang tinggal gemilang, masa depan yang penuh sukacita dan harapan kami Bapak. Mereka akan berhasil kemanapun mereka melangkah, dimanapun mereka bekerja atau sedang sekolah kuliah. Diberkati Tuhanlah mereka, sehingga mereka Bapak akan melihat jerih lelah mereka dalam pelayanan. Tuhan akan perhitungkan, Tuhan akan berikan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapak. Seluruh hamba-hamba Tuhan dan Bapak Pendeta kami minta bagian diberkati dalam pelayanan di tempat ini, sehingga gereja ini Bapak akan semakin bertumbuh. Sukacita daripada Kristus akan tetap Tuhan tambah-tambahkan di tempat ini. Demikian juga Yesus dengan seluruh kehidupan kami. Ibadah ini akan segera berakhir dan kami akan pulang. Tangan Tuhanlah yang menyertai perjalanan hamba-Mu. Tuhan tuntun hamba-Mu, Tuhan sertai hamba-Mu dalam perjalanan pulang. Demikian juga dengan seluruh jemaat-Mu, sehingga kami boleh bertemu dengan sidang jemaat di Tembung, dan seluruh jemaat di tempat ini juga boleh diberkati Tuhan untuk ditibakan Tuhan sampai di rumah tempat tinggal kami masing-masing. Terpujilah Allah kami, diagungkan, dipermuliakanlah Tuhan semesta alam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita boleh semua bangkit berdiri, kita angkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran. Hallelujah.
masing-masing, dan setiap keluarga rumah tangga akan hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan doa, Ya Bapa kami yang di surga. Ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kehidupan kita hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Sebelum sidang Tuhan kembali, kita angkat satu pujian buat Tuhan. Yesus Roma, haleluya. Yesus Roma, selamat.